warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, dua kenikmatan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu juga dua kenikmatan tersebut sering kita sia-siakan. Bahkan justru dua kenikmatan tersebut kita gunakan untuk menentang dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, senantiasa mencurahkan dua nikmat tersebut kepada kita agar supaya kita bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita bisa untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istighfar tersebut jarang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ini, di majlis yang mulia ini, di masjid yang penuh barakah ini. Insyaallah kita kembali ingin menghilangkan kejahilan-kejahilan dalam dada-dada kita. Kita ingin menghilangkan keraguan-raguan dalam hati kita dalam masalah ad-din. Kita ingin saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dan alhamdulillah, walaupun di luar cuaca hujan, masih saja Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kemudahan kepada beberapa jamaah yang bisa hadir di masjid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan amal-amal kita pemberat kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya datang ke ta'lim, datang ke kajian dalam keadaan terang dengan dalam keadaan hujan itu berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Karena datang ketika hujan itu ujiannya lebih berat. Datang ketika hujan itu rintangannya lebih berat. Yang namanya menuntut ilmu itu pasti ada rintangannya. Orang melakukan kebaikan itu ada rintangannya, sebagaimana orang melakukan keburukan juga ada rintangannya. Maka dalam menuntut ilmu, ketika kita alhamdulillah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih saja hadir di masjid, masih saja hadir di ta'lim, insyaallah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian datang ke ta'lim itu di waktu terang dan di waktu hujan tentu beda. Dan di waktu hujan lebih berat.
harus menyediakan payung, harus menyediakan mantel, belum lagi yang mungkin rumahnya jauh, kena hujan, kedinginan, Masya Allah, dibawa serta putra ataupun putrinya, Masya Allah. Ini tadi berbeda ketika keadaan kita dalam keadaan terang. Oleh karena itu ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah jenengan yang masih bisa melangkahkan kakinya menuju masjid, melangkahkan kakinya menuju ta'lim, dan semuanya itu akan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah datang dalam keadaan hujan berat, kemudian ketika datang ke masjid namun tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu akan sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika engkau menyekutukanku, maka akan binasa, akan hilang seluruh amal-amalmu, rugi. Maka dari itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling utama yang harus kita perbaiki adalah niat kita. Yang kita perbaiki adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimah azani wa azakunallah, pada malam hari ini akan kita buka kembali kajian kita, yaitu Fikih Sunnah, yang dihadiri oleh para ummahat, ya. Dan asalnya kita sudah sampai lama ini, sudah sudah beberapa halaman, tapi kemarin katanya minta diulangi lagi saja, ya. Diulangi lagi, ya alhamdulillah masih ada yang mau minta diulangi lagi. Kalau ada yang minta langsung tamat aja sudah Ustaz, langsung selesai, ya berarti tidak perlu lama-lama lagi. Naam, semua kitab-kitab fikih, ya semua kitab-kitab fikih yang kita gunakan adalah kitab Sahih Fikih Sunnah karangan dari Abu Malik Kamal bin Abi Salim, ya. Dimulai dengan Kitabut Thaharah, Kitabu At-Taharah, yaitu bab taharah, bersuci. Agar supaya apa? Jangan sampai kita sudah ngomong ngalur ngidul masalah zakat, masalah puasa, masalah sholat, tetapi taharahnya juga tidak bisa, tidak mampu. Maka ini kekeliruan. Maka dari itu setiap kali kalau kita mau buka kitab fikih apa saja, semuanya awalnya pasti kitab taharah, bab taharah, yaitu bab bersuci. Agar supaya suci badan kita, suci pikiran kita, suci hati kita, suci perbuatan kita. Sehingga apabila semuanya telah suci, maka ilmu-ilmu yang akan dia dapatkan pun akan mudah masuk ke dalam hatinya. Nah, kita masuk ke bab yang paling pertama, yaitu ta'rifut taharah wa ahammiyatuha, yaitu pengertian taharah. Apa itu taharah? Dan juga apa urgensinya? Apa pentingnya kita mempelajari taharah? At-taharah lughatan an-nadhafah wal khulusu minal awsah wal adnas al-hissiyah kal anjas min baulin wa ghairihi wal ma'nawiyah kal uyub wal ma'asi. Jadi taharah itu secara bahasa artinya adalah bersih, ya, artinya adalah bersih, suci, wal khulusu minal awsah, dan juga terhindar atau menghindari dari kotoran-kotoran ataupun najis-najis yang bisa dirasakan, yang nampak, ya, al-hissiyah ini tadi, yang nampak, yang kelihatan, kal anjas, seperti najis-najis, min baulin wa ghairihi, dari kencing maupun yang lainnya. Itu taharah. Jadi taharah itu secara bahasa apa artinya? Bersuci, ya. Bersuci atau menghindarkan kotoran-kotoran dari diri kita, dari najis-najis seperti kencing dan yang lain-lainnya. Itu secara lughawi. Adapun taharah ma'nawiyah, ya, yaitu mensucikan hati kita. Kalau tadi itu mensucikan dohirnya, dohir diri kita, maka secara maknawi taharah itu adalah mensucikan batin kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mensucikan dohir itu lebih mudah daripada mensucikan batin. Kenapa? Karena kalau dohir kelihatan,
nampak, kotorannya nampak. Tapi kalau batin kotorannya tidak nampak. Apa kotoran-kotoran batin tersebut? Kotoran-kotoran batin adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti riya, ujub, sum'ah, takabur dan yang lainnya. Maka dari itu hendaklah apabila kita ingin bersih badan kita, zahir dan batinnya, jangan hanya kita memperhatikan zahirnya saja, tetapi maknawiyahnya, batinnya kita tidak perhatikan. Banyak orang yang Masya Allah wajahnya berkilau, ya, pakaiannya bagus, kemudian aromanya wangi, tapi batinnya busuk, batinnya rusak. Dia hanya memperhatikan dohir-dohirnya saja. Kalau ada panu di tubuhnya, dibersihkan, dihilangkan, diobati. Kalau ada koreng atau ada borok, dihilangkan, disembuhkan. Tapi ada koreng atau borok-borok yang ada dalam hatinya, dia tidak merasakannya. Maka dari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membersihkan zahir dan batin ini sangat penting. Tapi kebanyakan di antara kita perhatiannya hanya membersihkan zahir saja. Kalau badannya kotor, segera dibersihkan. Ada bajunya yang kotor, segera dicuci. Tetapi secara maknawiyah, batinnya tidak pernah dibersihkan. Dari apa? Dari seluruh penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah riya, yaitu pamer, ingin dipuji, ya, melakukan sesuatu karena manusia. Ini harusnya kita hilangkan. Kita harus hindarkan semuanya ini. Begitu juga dengan sombong, ujub, ya, takabur ini tadi. Ini semuanya adalah kotoran-kotoran hati. Maka apabila zahir kita dibersihkan, namun batin kita tidak dibersihkan, maka ilmu tersebut tidak akan masuk dalam hati kita, tidak akan masuk. Dan itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan wajah-wajah kalian, apakah mau hitam, mau putih, ya, mau glowing, mau udunan, mau apa, semuanya Allah tidak perhatikan itu. Begitu juga bentuk-bentuk tubuh kita, mau langsing, mau sintal, mau gembrot, mau apa, semuanya Allah tidak perhatikan itu semuanya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah yang kita anggap, ya. Naik 1 kilo, Masya Allah, stresnya 1 tahun, ya. Kalau naik 1 kilo, tapi dosanya naik berkali-kali lipat, dia tenang-tenang saja. Wajahnya belang karena pakai cadar, ya, sehingga wajahnya belang, bingung, ya, bingungnya sampai stres, sampai tidak bisa tidur, tidak enak makan. Ini tadi, ini keliru yang seperti ini. Padahal itu semuanya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qulubikum, yaitu hati-hati kalian. Maka hendaklah kita juga memperhatikan hati kita. Kita memperhatikan kesehatan hati kita, memperhatikan kebersihan hati kita. Kita hilangkan semuanya, yaitu noda-noda syirik dari hati kita dengan riya, ya, kepada manusia. Ini merupakan sesuatu yang sangat merugikan seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya, yaitu riya, ingin dipuji, pamer, ya. Maka dari itu, ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga memperhatikan kebersihan dari hati kita. Karena hati kita tidak nampak, kotoran yang ada dalam hati kita tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Walaupun tidak nampak, tapi bisa terpancar. Dari apa? Dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Karena apa yang dalam hati kita akan terpancarkan dari ucapan dan perbuatan kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala fa inna likulli jasadin mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah di setiap jasad terdapat segumpal darah? Apabila darah itu baik, baik seluruh tubuhnya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Begitu juga apabila darah itu buruk,
buruk juga seluruh tubuhnya, buruk ucapannya, buruk juga perbuatannya. Darah itu adalah hati. Darah itu adalah hati. Oleh karena itu apabila hati kita buruk, akan terpancarkan oleh perbuatan dan ucapan-ucapan kita. Begitu juga di antara penyakit-penyakit hati adalah hasad, dengki, ya, iri. Ini merupakan penyakit yang paling lama. Jadi penyakit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling lama, ya, yang paling duluan sebelum syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali melakukan ini? Iblis laknatullah alaih. Dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena memiliki rasa hasad kepada Adam alaihi salam. Begitu juga rasa hasad ini juga ada pada anak Adam yang pertama, yaitu kepada Qabil, ya. Qabil hasad kepada Habil, akhirnya terjadilah pembunuhan. Begitu juga orang-orang Yahudi hasad kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Maka dari itu jamaah kaum muslim azani wa azakunallah, jangan sampai di antara kita hanya peduli pada kebersihan zahir saja, tapi batinnya tidak dibersihkan. Salah satu kotoran batin adalah hasad, dengki ini tadi, iri ini tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling memboikot. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Seseorang apabila hatinya buruk, banyak kotorannya, jarang dibersihkan, maka akan ada yang namanya hasad ini termasuk dalam hatinya. Maka orang yang hasad akan terpancar dari perbuatannya. Dia membenci orang yang dihasati, tidak mau salam, tidak mau nyopo, yang biasanya ngajak pengajian tidak mau lagi ngampiri, yang biasanya senyum tidak mau lagi senyum. Ini bukti bahwasanya hatinya ada hasad. Tidak tahu hasadnya hasad tentang apa. Tapi kebanyakan biasanya yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama orang-orang penuntut ilmu, hasadnya adalah hasad masalah dunia. Hasadnya adalah hasad masalah dunia ini tadi. Karena si fulanah ini lebih cantik, hasad jadinya. Karena si fulanah ini lebih rapi pakaiannya, hasad, ya. Karena si fulanah ini lebih kaya, hasad. Masya Allah. Hanya masalah-masalah dunia saja. Maka itu akan menjadikan terjadinya perseteruan di antara kaum muslimin. Akhirnya terputuslah tali silaturahim, akhirnya terputuslah persahabatan, akhirnya saling membenci, saling mencibir, saling menggibah, sehingga terjadilah dosa-dosa yang lainnya. Disebabkan oleh apa? Hasad ini tadi. Ini kotoran hati. Padahal jamaah kaum muslim azani wa azakunallah, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu hendaklah saling menyayangi, saling mengasihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lihat, jika kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita saling berkasih sayang sesama muslim. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan saling membenci hanya karena masalah-masalah yang sepele. Jangan saling memutus tali silaturahim hanya karena masalah-masalah yang sepele. Itu merupakan hasad yang akan membakar kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api melahap kayu bakar. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiyal haliqah la aqulu tahliku sya'r walakin tahlikud din walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bima yathbutu dhalik lakum afshus salama bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, telah menimpa kita penyakit umat-umat yang terdahulu. Apa itu penyakitnya? Kalau kita ingin tahu
penyakitnya umat-umat terdahulu itu bukan penyakit corona, bukan, ya. Bukan penyakit kanker, bukan penyakit AIDS, bukan. Ternyata yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit hati. Dan itu diwariskan kepada kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang mewarisinya. Karena hasad ini bukan barang baru. Hasad ini barang lama, seperti warisan. Maka sungguh merugi orang yang mewarisinya, yaitu mewarisi hasad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit-penyakit umat-umat terdahulu yaitu hasad dan juga permusuhan. Dan permusuhan adalah membotaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agamanya. Akan terputus banyak dari ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, tetapi karena ada kebencian, karena ada hasad, sehingga dia tidak lagi mau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hasad, ada orang yang dihasadinya dalam masjid, dalam pengajian, akhirnya dia tidak mau ikut pengajian. Kenapa? Hasad ini tadi. Ketika ada orang yang dihasadinya di dalam sholat, dia tidak mau sholat di situ. Kenapa? Hasad ini tadi. Dibenci dan aku mau aku ikut pengajian ini, aku tidak mau. Kenapa? Ada si fulanah, aku tidak senang. Akhirnya apa? Yang tercukur adalah agamanya. Yang harusnya dia dapat pahala, akhirnya tidak dapat pahala ini tadi. Maka miskin, kasihan orang-orang yang seperti ini, agamanya botak, ya. Agamanya tidak sempurna. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian sempurna keimanannya sampai kalian mencintai, saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, maukah kabarkan kepada kalian dengan apa yang bisa menimbulkan hal tersebut, yaitu bisa menimbulkan keimanan dan saling mencintai sesama muslim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Karena orang hasad itu jangankan salam, ngelirik saja tidak mau. Jangankan salam, senyum saja tidak mau. Yang biasanya sumeh, biasanya kalau ada saudarinya lewat, pinara ataupun yang lainnya, karena ada hasad, maka berhenti itu semuanya. Maka kasihan orang-orang yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dan menjauhkan kita dari sifat hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taharah secara lugawi. Jadi taharah secara lugawi, secara bahasa tadi apa? Bersuci atau membersihkan badan atau menjauhkan diri dari najis-najis, ya, dari kotoran-kotoran al-hissiyah yang nampak ini tadi. Begitu juga taharah ada dua, taharah apa namanya? Zahir dan taharah batin. Taharah batin itu menghindarkan atau menghilangkan penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran dalam hati yang sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah hasad dan juga riya, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taharah secara syar'i, secara istilah, yaitu raf'u ma yamna'u shalah min hadatsin awin najasah bil ma' aw ghairihi aw raf'u hukmihi bit turab, ya. Adapun secara syar'i, secara istilah, taharah itu adalah menghilangkan apa-apa yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Apa yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat di sini? Ada dua. Kalau tidak terkena hadas, ya terkena najis ini tadi. Ada hadas, ada najis. Apa bedanya? Apa bedanya hadas dan najis? Kalau najis itu nampak, kalau hadas ini orangnya, hukumnya ini tadi. Makanya najis itu bendanya, seperti kencing, kotoran manusia, ini najis. Sedangkan hadas adalah orang yang mengeluarkannya, keadaan orang yang mengeluarkannya. Kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar dan belum bersuci, maka dia dikatakan berhadas ini tadi, ya, bukan najis tapi berhadas. Jangan kita habis habis buang air kecil kemudian kita mengatakan jangan dekat-dekat saya najis. Enggak, ya. Orangnya suci, yang najis itu adalah kotorannya. Orangnya dinamakan berhadas. Itu bedanya najis dengan hadas. Jadi taharah bersuci secara syar'i adalah menghilangkan objek, ya, ataupun apa-apa yang bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat, baik itu dari hadas maupun dari najis, dengan air
Ya, hukum asalnya menghilangkan najis itu dengan air. Akan tetapi jika tidak ada air, maka diganti dengan debu. Dan insya Allah nanti akan kita bahas semuanya. Adapun hukum taharah, apa hukumnya taharah? Fa inna taharatan najas wa izalatahu wajibah ma'adzikri wal qudrah. Ya. Sesungguhnya taharah atau bersuci, mensucikan diri dari najis dan menghilangkan najis dari diri kita, itu hukumnya wajib ketika kita ingat dan juga ada kemampuan. Ya, hukumnya wajib. Kalau kita tidak ingat ternyata badan kita bernajis, ya, ada najisnya, pakaian kita ada najisnya, kemudian tempat yang kita gunakan untuk salat ada najisnya, kita tidak ingat, maka hukumnya lain. Maka hukum asal dari menghilangkan dari najis, ya, atau hukum asal taharah adalah wajib. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini apabila ada najis di pakaian kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatahhir, maka sucikanlah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya adalah wajib. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah tahu bahwasanya ini adalah najis, ada di pakaian kita, kita ingat dan kita mampu untuk menghilangkannya, namun kita tidak mau menghilangkannya, kemudian kita gunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka dari itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dari taharah ini adalah wajib jika orang itu ingat atau mengetahui bahwasanya itu najis dan ada kemampuan untuk menghilangkan najis. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina waruk'is sujud. Hendaklah mensucikan rumahku, berarti ini tempatnya. Kalau tadi pakaiannya, ya, wa thiyabaka fatahhir, pakaiannya disucikan, ini tempatnya juga harus suci. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat harus suci, ya. Selain pakaiannya, tempatnya harus suci. Sehingga apabila ada najis di tempat sholat kita, kemudian kita mengetahui dan kita mampu untuk menghilangkannya, tapi kita tidak menghilangkannya, membiarkan begitu saja, langsung sholat begitu saja, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Ada satu syarat yang dia tinggalkan. Apa itu? Membersihkan atau mensucikan tempat dari najis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifina waruk'is sujud. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, agar supaya mensucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, dan juga untuk orang-orang yang rukuk dan sujud untuk salat. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu bighairi tuhurin, tidak diterima salatnya seseorang tanpa bersuci. Tidak diterima salatnya seseorang tanpa bersuci. Maka kita jelas telah mengetahui bahwasanya hukum dari bersuci dari najis ini hukumnya apa? Wajibah, yaitu wajib apabila kita mengetahui dan mampu untuk menghilangkan. Beda lagi kalau najisnya ini tadi kita tidak mengetahui, atau najisnya ini tadi kita tidak mampu untuk menghilangkannya, maka nanti hukumnya berbeda. Tapi kalau najis ini kita mengetahuinya dan mampu untuk menghilangkannya dan kita biarkan saja, maka ini telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa urgensinya kita taharah, kita bersuci? Apa pentingnya? Untuk apa kita bersuci? Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita diperintahkan untuk bersuci? Karena bersuci merupakan syartun li sihhatis salatil abdi. Karena bersuci itu merupakan salah satu syarat sahnya salatnya seorang hamba. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, kewajiban kita melaksanakan salat, dan salat itu tidak akan diterima oleh Allah jika tidak bersuci. Maka bersuci itu hukumnya wajib. Ada kaidah usuliyah mengatakan la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna suatu kewajiban jika tidak
melakukan suatu perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Contohnya, kita diperintahkan untuk sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dan sholat tidak akan diterima oleh Allah kecuali dalam keadaan suci. Maka bersuci di sini hukumnya adalah wajib. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Tidak diterima salatnya seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Karena hakikatnya orang yang berhadas itu seperti orang yang terkunci. Dia tidak bisa bergerak, ya, digembok, dirantai badannya, tidak bisa bergerak, dikecek tangannya, tidak bisa bergerak. Lah agar supaya terbuka gemboknya ini, terbuka rantainya ini, harus ada kuncinya. Kuncinya apa? Wudu. Kuncinya apa? Bersuci. Kalau sudah ketemu kuncinya, terbukalah gemboknya, terbukalah rantainya, maka dia bisa bergerak bebas. Begitu juga orang yang mau sholat. Orang yang mau sholat kalau dalam keadaan berhadas, maka tidak boleh sholat, kecuali kalau dia sudah bersuci dengan wudu ini tadi. Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan yang kedua, pentingnya kita bersuci. Kenapa kita diperintahkan untuk bersuci? Wa qad imtadahallah ta'ala al-mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji-muji orang yang senantiasa bersuci. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang at-tawwabin, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang al-mutatahhirin, yang senantiasa mensucikan dirinya. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian merupakan sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Kalau ada orang memuji, ya, dengan orang yang mencela, mana yang kita sukai? Orang mana yang kita sukai? Yang sering muji apa sering mencela? Tentu sering memuji, karena kita itu tidak suka dicela. Padahal banyak celah di dalam diri kita. Kita tidak suka diejek, tidak suka direndahkan, padahal banyak kerendahan-kerendahan yang ada dalam diri kita. Mintanya ditinggikan terus, mintanya dipuji terus, ya. Apalagi para wanita, memang para wanita itu sukanya dipuji, ya. Beda dipuji dengan dipuji-puji, beda juga dengan syekh puji, ya. Beda ini tadi. Kalau dipuji boleh, yang tidak boleh ini kalau dipuji-puji ini tadi. Biar masakannya tidak enak, perempuan itu tetap ingin dipuji. Padahal masakannya tidak enak ini tadi. Tapi kalau dikritik dikit, kasinan dek, sudah, ya. Mulai itu tidak mau, sudah masak lagi, ngambul, ya, merajuk ini tadi. Kalau kita suka dipuji oleh manusia dan pujian itu membuat kita senang, membuat kita senang, kenapa kita tidak mau dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak menginginkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan salah satu sebab seseorang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia senantiasa menyucikan dirinya, yaitu sering bersuci, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat laki-laki yang suka, mencintai untuk menyucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya, itu senantiasa bersuci. Maka dari itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah senantiasa bersuci. Dan insya Allah di tempat kita bersuci tidak sulit, ya, tidak sulit. Untuk wudu ketika kita berhadas kecil, ataupun untuk mandi ketika kita berhadas besar, insya Allah tidak sulit. Ya, mungkin di antara kita jarang yang menggunakan debu untuk tayamum di tempat ini. Kenapa? Karena air melimpah. Terlebih lagi di musim sekarang ini, yaitu musim hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ukhbirukum, ala unabbiukum, maukah aku kabarkan untuk kalian, yaitu sesuatu yang bisa
menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih. Salah satu dari amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat itu adalah isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Salah satunya yaitu pada waktu keadaan dingin, seperti sekarang ini, ya dingin, aras-arasan, mau wudu itu malas ini tadi. Mau tidur wudu dulu, atau mau melakukan sesuatu wudu dulu, mau baca Al-Quran wudu dulu, mau zikir wudu dulu, misalkan bersuci dulu, itu malas. Tetapi barang siapa yang memaksakan dirinya untuk melakukannya, maka insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu alasan yang kedua, kenapa sangat penting kita itu untuk bersuci, yaitu bisa menjadikan diri kita dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersuci? Anna taksir fil istibra' minan najasah sababun min asbabit ta'dzibi fil qabr. Karena ya, orang yang jarang bersuci atau tidak mau bersuci ya, itu merupakan salah satu penyebab seseorang itu diadab di kubur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua buah kuburan ya, dua kuburan. Faqal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya penghuni kuburan ini ya, penghuni kubur ini, dua penghuni kubur ini diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengetahui, kalau kita tidak mengetahui, kita tidak boleh ya mengatakan ketika kita lewat di kuburan, ini kuburan ini diadab sama Allah. Tidak boleh mengatakan seperti itu, karena kita tidak tahu yang gaib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui yang gaib, kecuali apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, beliau mengatakan innahuma yu'adzaban, dua kuburan ini diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang yang ada di kuburan ini diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan penyebab mereka berdua diadab itu bukan karena melakukan dosa besar, atau bukan karena melakukan sesuatu yang besar, yang sulit, enggak. Salah satunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza fakana la yastanziu min baulihi. Salah satu dari penghuni kubur itu, penyebab diadabnya salah satu dari penghuni kubur tersebut karena dia tidak bersuci setelah kencing. Lihat, kadang seseorang ini merasa berat untuk bersuci dari kencingnya, untuk cebok saja itu berat. Dan ini merupakan suatu kebiasaan biasanya, karena mulai kecil jarang cebok, sampai besar juga kalau kencing ndak cebok, diobat abetno gitu aja. Maka kita sering lihat itu ya. Makanya bagi kita yang memiliki anak-anak kecil ya, jangan dibiasakan anaknya itu kencing kemudian ndak dicawii, ndak diceboki. Biasanya kan ada beberapa orang tua yang karena malas ke belakang, malas nyawii anake, malas nyeboki anake, kencing depan rumah, suruh kencing depan rumah, kemudian suruh masuk dipakai celana. Ya, ini ndak boleh yang seperti ini. Ini akan membiasakan anak tersebut untuk melakukan hal yang serupa sebagaimana ditanamkan oleh orang tuanya. Ya. Harusnya kalau kita punya anak, kalau sudah bisa kencing, ayo kencing di belakang, kencing di kamar mandi, di kamar kecil. Kemudian setelah kencing dicawii atau diceboi ini tadi. Jangan disuruh di depan rumah atau di bawah pohon ataupun dimanapun itu, anaknya suruh kencing kemudian suruh pakai celana. Ini tidak benar, ini orang tuanya tidak benar yang seperti ini. Mulai kecil kita biasakan, jangan nunggu umur 7 tahun, umur 8 tahun, tidak, mulai kecil ini tadi ya. Jadi jenengan yang punya anak-anak kecil, jika memiliki kebiasaan seperti ini jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan. Ini kebiasaan buruk, nanti akan terbawa sampai tua
ya. Dan juga banyak orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah punya cucu, kalau kencing tidak mau cebok, tidak mau cawi ini tadi. Padahal cawi itu apa sih beratnya cebok itu? Apa sih susahnya cebok itu tadi? Kan tidak susah, tinggal ambil air kemudian disiram atau dibasuh kemaluannya, selesai. Dan apabila itu tidak dilakukan, maka menjadi penyebab seseorang itu diadab di dalam kubur. Oleh karena itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar ilmu, sehingga dalam hal yang kita anggap sepele pun ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mampu untuk melakukannya. Salah satunya adalah dalam keadaan bersuci dari hadas, bersuci dari najisnya. Banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan itu semuanya. Maka dari itu ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita dengar, hendaklah kita praktekkan dalam keseharian kita, agar supaya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu sebab ilmu itu tidak bermanfaat adalah karena ilmu itu tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tidak dijalankan dalam keseharian kita. Demikian ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas anwa'ut taharah, yaitu macam-macam bersuci. Apa saja? Bersuci itu apa saja? Kalau barusan kita baru mengetahui ta'rifnya, ya definisi dari taharah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas anwa'ut taharah, yaitu macam-macam taharah. Demikian, semua ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.